pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membicarakan masalah daun sirsak yang bisa digunakan untuk pengobatan. Bukan hanya menjaga kesehatan, tapi pengobatan. Daun sirsak yang menonjol sekali khasiatnya itu untuk melawan kanker ya, kanker paru-paru, kanker ovari dan sebagainya, dan banyak sekali gitu. Kalau Bu Neri dua-duanya sekaligus cocok, mungkin ada tidak semua orang mungkin begitu gitu. Jadi ya, kita perlu hati-hati juga karena mungkin respon tubuh masing-masing berbeda. Tapi menarik tadi yang sampaikan Bu Raffi, asitogenin itu targetnya adalah sel-sel yang punya energi tinggi. Itu menarik itu artinya, karena memang kalau kanker itu kan memang energi tinggi ya, karena dia punya kemampuan membelah dengan cepat dan besar sekali gitu. Jadi bisa dikenali dengan mudah oleh senyawa antosin. Banyak ya? Ya. Silakan Bu Lucy. Oke. Bu Raffi, senang sekali ya mendapatkan sharing pengetahuan yang kebetulan saya kan di Rumah Pangan Lestari itu juga sirsak salah satu yang ditanam. Ya kan, sirsak itu salah satu yang ditanam. Tadi kan saya bilang senang buahnya, tetapi mengapa itu saya pilih untuk dianjurkan ditanam? Karena dia multi manfaat. Ya tadi ada daunnya yang sudah umum secara tradisional digunakan. Kalau tidak hanya di Amerika kan ya, di Afrika, di mana itu digunakan sebagai untuk pengobatan tradisional tadi seperti yang diuraikan Bu Raffi. Namun saya merasa beruntung bisa mendengarkan penjelasan Bu Raffi yang sudah melakukan riset sendiri tadi untuk asitogenin tadi. Karena memang ini luar biasa dan saya juga sedang membaca itu, dan ternyata tidak hanya di sirsak ya Bu Raffi, tetapi di seluruh anona ya, di seluruh anona itu memiliki asitogenin. Kalau nggak salah saya membacanya demikian. Nah, namun Bu Raffi, adakah misalnya hal-hal yang perlu diwaspadai dalam kita menggunakan herbal seperti daun sirsak ini misalnya? Kita harus ada batasannya kah atau seperti apa? Mohon sarannya Bu Raffi. Terima kasih. Efek selalu ada ya, side effect selalu ada. Jadi begini, jangan sekali-sekali makan langsung daunnya, gitu. Karena begitu boom itu banyak mengeringkan daun lalu dihancurkan dan dikemas. Itu akan berbahaya untuk ginjalnya. Lalu merebus tadi juga nggak boleh terlalu banyak. Jadi misalnya saja sehari sekali saja sudah cukup. Kalau terlalu banyak itu ada efek mual, lalu lambung juga gitu. Jadi hanya ini kan lebih banyak untuk seperti pengobatan ya, hanya dikonsumsi ketika memang dibutuhkan. Terbatas. Kalau yang ekstrak tadi kan memang sudah uji toksisitas juga, hasil uji toksisitas di liver itu dikatakan bahwa enggak gitu, jadi nggak ada masalah. Tapi saya selalu mengarahkan kepada siapa yang minum itu yang masih konsultasi terus itu sekian tahun, misalnya 1 tahun, 2 tahun sudah baik, saya suruh turunkan dosisnya ya. Oke. Anak umur SMP ya, saat ini sehat. SMP anaknya gemuk ya, dia terkena kanker dia itu ya. Oh, nggak salah Pak. Oh, bukan. Dia kankernya itu justru rahim. Ya. Oke. Rahim. Nah, dia sudah di kemo, sudah operasi dan sebagainya ya, tapi isinya sudah sampai hampir lumpuh, nggak bisa jalan. Nah, lalu partnernya juga menolak herbal, ya. Tapi budenya itu yang ngotot, kamu ngajarin, kamu minum ini, coba. Begitu minum ternyata hasilnya bagus banget. Hasilnya bagus. Jadi dari
CA atau PSA ya dia ya. Pokoknya penanda tumornya dari yang dulunya ribuan turun ratusan, sekarang itu tinggal 3,5. Itu yang terus kita bawa. Jadi saya minta ke dia 3 bulan sekali untuk penanda tumor diikutin terus. Karena kalau dia mulai naik-naik ya saya nggak ngasih dia untuk menurunkan. Tapi ketika dia 1 tahun itu terus trennya itu turun dan bahkan sekarang sudah normal ya. Karena sebetulnya semua orang itu punya kanker ya. Ya, betul, punya Karena benjolan. itu kalau kita cek itu tapi itu masih normal gitu ya. Misalnya saja CEA sampai 5 itu masih normal. Nah, kalau sudah nggak normal itu mulai naik terus. Artinya apa? Udah mulai itu menjadi aktif dulu ya. Nggak biasa-biasa saja gitu. Nah, ketika anak itu bisa penanda tumornya itu normal, ya sudah saya mulai kurangi sekarang sehari cukup 2 kali gitu ya. Dia udah minta, gimana kalau dikurangi lagi? Tunggu dulu kondisinya seperti apa. Kita pelan-pelan saja, saya bilang gitu. Loh, itu SMP loh. Sampai 1 semester udah nggak bisa sekolah karena dia udah nyaris lumpuh itu. Sekarang dan saya ikuti dia kenapa kayak gitu. Ternyata ibunya itu karena ibunya sibuk, jadi dia itu dari itu makannya itu loh bangsanya nugget, bangsa itu jadi ibunya beli itu banyak. Jadi makannya itu taruh di freezer. Dan anak-anak itu seneng kayak gitu aja, gitu-gitu. Jadi oh ya dia kurang sayur, kurang buah, kurang gitu. Tapi anak-anak ya sih itu aja sama sambal aja sudah mau gitu loh. Nah ini yang memang sangat kanker itu sangat dipengaruhi pola makan. Iya betul. Oke, makasih. Itu mungkin menjawab ya Bu Lucy. Ya, terima kasih banget. Dan ternyata sebetulnya kalau kita ini ya obat itu berada di sekitar kita sebenarnya ya. Secara sederhananya begitu, walaupun kalau memang mau tujuan obat ya harus diekstrak tadi. Oleh karena itu ekstrak, maka ekstrak kan sesuatu yang sudah apa ya namanya ya dimurnikan gitu ya. Jadi kita harus hati-hati gitu ya dengan dosis seperti itu. Oke, makasih Bu Raffi. Oke, makasih Bu Lucy. Ya, kalau ekstrak itu lebih konsentrat ya, belum murni tapi ya betul, belum murni, tetapi dia lebih kadarnya lebih tinggi gitu Pak Singgi. Iya, betul. Iya, monggo silakan nyala ini Pak Reza. Pak Reza Pahlavi ini mau tanya nih. Monggo silakan Pak Reza. Ya, terima kasih Pak Singgi atas kesempatannya. Ini luar biasa, Bu Raffi, Bu Mary, Bu Diah. Paparannya sangat meyakinkan kita semua bahwa memang Allah telah menciptakan tanaman di sekitar untuk penyembuhan berbagai penyakit. Begini Bu Raffi, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pada umumnya penyakit kanker ini diketahui setelah stadiumnya agak tinggi. Apakah tadi sudah dijelaskan oleh Bu Raffi, acetogenin itu lebih kepada obat karena diekstrak sehingga mungkin konsentrasinya sangat tinggi. Namun untuk mengantisipasi timbulnya penyakit kanker pada seseorang, adakah ekstrak tertentu atau cara tertentu yang tujuannya untuk mencegah, Bu, sehingga tidak terjadi kondisi di mana terdeteksi seseorang mengidap kanker tetapi pada stadium yang sudah tinggi. Demikian Bu, terima kasih Pak Singgi atas kesempatannya. Terima kasih. Bu Raffi, pencegahan bisa nggak pakai? Ya, terima kasih Pak Reza. Jadi ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi kita memang preventif gitu. Tadi saya sudah cerita tentang penanda tumor tadi ya, yang semua orang ada itu bisa dicek di laboratorium tertentu bagaimana kondisinya. Nah, untuk mencegah itu penanda tumor tadi kan kita normal nih, kalau kita normal semua masih di bawah ambang, ya kan? Nah, dia itu menjadi aktif biasanya sudah proven ya, ada kondisi terutama darah kita
pH-nya rendah, Pak. Karena itu lalu berkembang sekarang ini bagaimana supaya pH tubuh kita itu menjadi tinggi. Ya, misalnya saja lalu muncul minuman apa namanya air mineral dengan pH tinggi ya kayak Prislin kayak apa gitu, pH 8,5 dan seterusnya. Itu kan maksudnya yaitu supaya tubuh kita menjadi pH-nya itu tinggi. Nah, tapi itu juga tidak terlalu membantu karena kalau pH tinggi bakteri nggak mati. Bagaimanapun lambung kita pasti pH-nya rendah. Asam yang mematikan bakteri karena di pH rendah bakteri mati, virus mati, semua yang masuk dalam lambung kita itu dimatikan di sana. Kalau enggak kan makanan kita itu kan bahwa udara kita juga banyak yang mengandung apa namanya kuman ya. Nah, dimatikan di sana. Tetapi makanan kita itu nantinya akan berubah lagi menjadi pH tinggi. Contohnya apa? Terutama buah-buahan dan sayuran, Pak. Kalau kita makan nasi, itu pH-nya nantinya di dalam tubuh kita pH-nya 5. Kan cukup rendah, Pak ya. Kan kita ngejar supaya 7. Kalau pH tubuh kita itu 7,15, kanker nggak bisa hidup, Pak. Kanker nggak bisa hidup. Jadi penanda tumor kita ya terus stagnan di situ. Nggak bisa bertambah. Artinya bertambah itu kan menunjukkan bahwa kanker jadi aktif gitu ya. Kalau pH kita tinggi. Sayangnya, makanan kita kan 4 sehat 5 sempurna. Itu apa 4 sehat 5 sempurna itu? Bu Retno mungkin apa? Nasi, ya kan? Atau karbohidrat, lalu daging, atau buah dan sebagainya gitu kan? Sayur. Lalu buahnya 1 kerat, ya kan? Sayurnya 1 mangkok kecil, ya. Dan itu pun sayurnya adalah sayur yang sudah dikasih santan dan sebagainya sudah sebagainya. Itu nanti masuknya menjadi pH kita itu rendah. Karena itu sekarang orang mulai mikirkan bagaimana supaya makanan kita itu pH-nya tinggi. Makanan yang semi mentah dari sayur dan buah, kalau buah mentah lah ya, artinya tidak perlu dijadikan koktail, tidak perlu diolah itu nanti di dalam tubuh kita akan menjadi pH tinggi. Nah, karena itu Pak Sehat 5 sempurna disempurnakan lagi supaya sayurannya lebih banyak. Kalau dulunya 1 mangkok kecil, ayo 1 piring. Lalu buah itu banyak. Jadi perbanyak makan buah, konsumsi buah dan sayur. Dengan begitu, Pak, itu nanti akan imbang kan daging itu apalagi daging ayam, daging itu pH-nya semua di pH 5 di dalam tubuh kita nantinya. Tapi buah yang asam, pH-nya kan ketika jadi buah, pH-nya rendah ya. Tapi di dalam tubuh kita berubah jadi pH tinggi. Gitu. Nah, itu salah satu cara untuk mencegah itu. Kalau Bapak Ibu banyak makan sayur dan buah, pH tubuhnya itu akan menjadi tinggi, maka kanker nggak bisa tumbuh, Pak. Tapi kalau lebih banyak kita makan daging-dagingan, lebih banyak makan semua itu olahan, itu pH-nya akan rendah. Nah, itu sangat berpotensi sebetulnya. Itu. Jadi kalau dari aspek makanan seperti itu, Pak, pencegahannya. Oke, makasih. Makasih Bu Raffi. Itu ada Bu Ijo tadi kan ya. Ada pertanyaan saya, ya? Betul. Ya, saya mau tanya nih. Mohon maaf saya pakai masker karena sedang di rumah sakit. Iya, Bu. Terima kasih banyak Bu Raffi dan Pak Singgi. Ini sangat menarik sekali buat saya. Karena kebetulan saya kan tahun 2003 itu sudah divonis dengan kanker usus dan dipotong 42 cm. Saya termasuk orang yang tidak mau kemo. Akhirnya saya disarankan oleh Bu Dono, mungkin Pak Singgih yang kenal, Bu Dono sebelah. Saya itu minum obat produknya dari daun teratai, mungkin Bu Raffi tahu, yang sebetulnya yang punya racikannya itu asalnya Profesor Fadoli dari UGM. Nah, saya minum itu tapi dengan syarat vegetarian. Nah, waktu itu saya minum selama 2,5 tahun. Kan cukup mahal obatnya, Bu. Jadi lama-lama saya stop. Tapi ya alhamdulillah sih, saya tuh periksa kanker tuh setahun sekali atau 2 tahun sekali, sekarang masih baik. Tapi obat
Yang daun teratainya sudah saya stop. Karena mahal banget, saya waktu itu pikiran, wah kalau saya minumin obat itu anak-anak kebagian apa gitu kan, untuk sekolah, untuk apa gitu. Itu saya tuh ingin menanyakan, saya akan mencoba lagi karena ya agak takut-takut juga, karena kata dokter, saya kan punya dokter internis yang langganan, Bu sekali-sekali kontrol kankernya gitu. Tapi saya nggak berani karena takut. Barangkali ada masukan dari Bu Raffi dan nanti saya akan mencoba minum itu karena di keluarga saya cukup kuat itu kayaknya turunan kansernya, di mana ada ponakan juga saat ini sedang apa namanya sepertinya tuh kanser mulut rahim, tapi dia nggak mau periksa ke dokter. Saya pengennya yang herbal-herbal gitu, Bu. Jadi mungkin ada masukan dari Bu Raffi, nanti akan saya sampaikan juga ke ponakan untuk seperti yang kandungannya arsetenogen itu ya, yang cukup sangat manjur kalau saya melihat selektifnya terhadap sel kanker itu. Gitu aja mungkin Bu Raffi. Ya, ini sekalian info Bu Raffi. Jadi dulu ada tetangga juga yang sudah stadium 4. Itu pakai sirsak gitu. Jadi mungkin kalau stadium 4 sudah agak lewat ya. Jadi aktivitas kankernya lebih tinggi dibandingkan kemampuan asetrogeninnya untuk menghambat itu. Jadi memang bagus juga itu Pak Bu Raffi. Kira-kira kalau misalnya untuk maintenance tadi seperti pertanyaan Pak Reza, kemudian pertanyaan Bu Ice yang berkaitan dengan pasca gitu ya untuk menjaga. So, pertanyaan saya jaga-jaga diri. Kemungkinannya gimana? Berapa dosisnya kira-kira gitu? Ya betul. Jadi Ibu sekarang masih vegan? Masih vegetarian? Oh enggak, sudah makan sembarangan. Justru karena sembarangan, jadi saya kayaknya pengen mencoba lagi minum obat lagi gitu, Bu. Kalau sudah pernah ya, saran saya Ibu, ya nggak usah vegetarian nggak apa-apa, tapi memperbanyak sayur dan buah itu harus. Oh iya. Sehari itu kalau di Pak Mas Sempurna itu 1 kali makan cuma 1 kerat, itu 1 buah kalau bisa. Kalau cuma 1 kerat apa namanya upaya sekarang 5 kerat lah gitu, lebih banyak lah. Oh ya. Supaya porsi yang lain nasi berkurang karena nasi pH-nya rendah ya Bu. Semua ya daging, semua yang kita goreng tahu tempe itu bagus memang karena protein. Tapi untuk cancer dia nggak bagus karena tadi pH-nya rendah. Jadi kita harus banyak yang buah dan sayurnya. Oh gitu lah. Kan ada yang khusus yang makannya itu buah doang sama sayur. Itu Bu Lucy itu makanannya wah, sarapan pagi itu juga orang gitu. Ya, memang begitu Bu Raffi. 3-4 porsi Bu Raffi. Nah itu dia. Itu luar biasa. Itu bagus banget. Saya juga nggak seperti itu, tapi pagi itu pasti sama sayur itu selalu. Lalu sayuran yang ada anti kansernya sendiri itu ada apa namanya itu brokoli ya. Brokoli ya. Nah, kale itu juga tinggi anti kansernya. Kale bisa nanam sendiri Bu. Bisa beli di apa namanya di online gitu ya, tanam sendiri lalu dikonsumsi sendiri. Misalnya di jus dengan buah supaya rasanya lebih enak terus karena itu anti kansernya tinggi. Iya. Yang bisa kita apa namanya kita kasih ekstra fooding untuk kita supaya kita sehat gitu ya. Iya. Cancer ini bisa juga pencegahan sih. Kalau pencegahan sih saya sarankan cuma 2 gitu ya yang kalau memang mau menggunakan astrogen ini. Sebelum ada penumpukan dia sudah duluan diserang sama si tidak ada gitu. Tapi tetap saya lebih menyarankan makanan saja yang diatur yaitu. Gitu. Tapi kalau saya mau minum obat itu untuk saya ya untuk pencegahan itu nggak usah ya Bu? Atau gimana? Boleh saja. Dalam porsi berapa dosisnya? Ya, paling sehari 2 kapsul aja udah cukup. Sehari 2 kapsul. Bu Dwi,
Monggo. Ya, Monggo. ya, terima kasih Pak Singgih. Terima kasih Bu Raffi atas informasi daun certatnya yang cukup ini ternyata khasiatnya banyak sekali. Saya ini kan kita itu kan udah tua, jadi ada radangan sendi lah, kolesterol tinggi lah, diabetes juga diabetes lah gitu. Itu lebih, tapi saya nggak ada. Saya lebih baik minum teh daun sircatnya atau minum asetogeninnya. Kalau minum asetogenin itu dosisnya berapa Ibu? Kalau Terima saran kasih. saya sih, karena Ibu yang lain yang dituju ya nggak usah. Ibu minum tehnya aja. Oh, minum tehnya aja. Buah sendiri juga bisa. Ibu daun ya di apa namanya di satu tangkai gitu. Nah, Ibu cari yang tidak, tapi juga jangan yang muda. Ya. Oh. Itu diputih-putih, dikeringkan, tapi supaya pengeringannya tidak rusak ya bisa ditutup kain hitam yang tipis sekali atau apa maksudnya dia kering. Kalau yang dijual di pasaran itu Bu? Ya ada yang dijual di pasaran, cuman kalau yang dijual di pasaran cari yang apa ya pabriknya itu bagus gitu karena kan gitu ya. Kan lebih baik bikin sendiri ya Bu ya? Ya kalau bikin sendiri kan kita bisa ya tidak terkontaminasi Bu. Iya. Untuk kita sendiri dan itu kan mudah Bu dikeringkan. Iya. Ya kayak kembang telang itu loh, kemudian dihancur. Iya. Udah disimpan. Oh, Pak Singgih. Terima kasih. Terima kasih Bu Raffi. Mbak. Ya. Mbak Tari, Mbak Reno. Bisa kelingan toh. Oh, iling no. Ya, Pak Singgih. Bu Raffi, mohon maaf kalau tadi sudah disampaikan atau dipresentasikan karena aku tadi masuknya terlambat ya. Raffi, kalau fungsinya untuk pencegahan, ya. Tadi kan seperti dikatakan Bu Dwi tadi itu bisa diminum sebagai campuran teh ya. Nah, kalau untuk pencegahan, bolehkah atau bisakah itu daun sirsat itu direbus begitu saja seperti halnya daun-daun yang lain itu? Terus nanti misalkan direbus dengan 4 gelas, disisakan 2 gelas, terus diminum. Itu boleh nggak? Daun sirsat itu setahu saya suka mainan daun sirsat itu, baunya kan langu deh. Untuk ngilangin bau, untuk ngilangin bau tadi itu gimana caranya? Supaya kita nggak muntah sebelum minumnya. Gitu, itu Lucy tadi dibohong. Gitu. Jadi Mbak, bikinnya nggak sesuai. Kalau memang misalnya tadi ya kayak Ibu tadi mau dipakai untuk dipakai untuk ada peradangan, itu ya direbus saja daun yang masih kering itu dikering anginkan, lalu itu yang masih segar tadi dikering anginkan, dipotong-potong supaya mengecil, kemudian itu aja yang direbus. Tadi kan saya katakan 3 sampai 5 daun ya untuk 1 gelas atau 1,5 gelas bolehlah. Itu hanya setelah mendidih disaring. Jadi nggak sampai harus lama sampai dari 4 ke 2 enggak, cuman cukup seperti itu. Ya. Kalau terlalu lama malah nanti hilang manfaatnya. Karena ingat di situ banyak sekali antioksidan. Jadi biar nggak rusak lah antioksidannya. Satu itu. Kalau mau misalnya untuk obat luar kan tadi bisa luka lalu jerawat ya karena dia antibakterinya ada. Itu baru lebih kental lagi dari itu. Ya. Dan itu nanti diusapkan di jerawat di mana? Jadi ada lukanya kalau bahasa Jawa dulu namanya koreng ya. Nah, itu bisa itu. Tapi dia direbus agak lama sampai tinggal sedikit. Nah, itu yang untuk obat luar. Itu Mbak. Jadi saya tidak membuat teh ya karena sebetulnya membuat teh semuanya bisa karena mudah sekali hanya mengeringkan dengan cara yang benar ya supaya tidak terjadi kontaminasi yang lain. Dalam ekstrak saja. Jadi saya hanya mau produksi astrogenin. Terus bau langunya gimana ngilanginnya? Nah, sebetulnya gini ya, bau langunya itu tidak bau khas ya, tapi bukan langu sih, tapi bau khas. Kalau menetralisir itu bisa aja dikasih mint
udah hilang rasanya jadi rasa mint. Ya, atau dikasih apa itu rosemary misalnya ya. Tanaman rosemary dimasukkan aja. Baunya jadi rosemary gitu. Dicampur dalam rebusan tadi ya? Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwasannya memang seringkali ada efek samping ya, kalau kita mengkonsumsi yang semacam itu yang dibilang Ibu Rafi tadi, edible, non-edible, maksudnya yang biasa dimakan dan tidak biasa makan. Jadi kalau misalnya sudah mulai ada tanda-tanda tidak bagus, hentikan dulu 1 minggu. Misalnya. Jadi misalnya pakai ekstrak rebusan sirsak kok mulai buang airnya terlalu lancar gitu, terlalu encer gitu ya, hentikan dulu gitu, karena itu sudah tanda-tanda ada retensi gitu, ada pengolakan. Jadi hentikan dulu, kemudian 1 minggu mulai lagi. Itu dulu yang saya alami juga, termasuk kalau kita minum daun salam, buah dewa ya, kemudian sirsak itu punya kecenderungan ada retensi berupa diare ya. Kalau mual biasanya, kalau mual itu sudah akut, sudah level berikutnya. Biasanya tanda awal itu diare. Jadi kalau mulai buang airnya itu terlalu lancar gitu, brol-brol dan cair gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi teman Bapak sekalian yang berminat dengan produknya Bu Rafi, produknya itu acetogenin ya, aceto G-nya kecil, N-nya besar gitu. Bukan saya promosi, tapi itu yang tadi diceritakan sudah banyak hasilnya, dan sebetulnya saya tadi dikirim klaim-klaimnya sudah banyak lah yang, nah itu barangnya gitu. Monggo silahkan. Kalau misalnya kesulitan menemukan di pasar, silahkan hubungi saya atau Bu Rafi langsung. Saya juga akan menghubungi karena saya jaga-jaga supaya kan kanker itu ada 2 ya, satunya itu kanker penyakit, satunya itu kantong kering. Kantong kering itu sulit, jaga-jaga supaya kanker yang kalau kantong kering minta ke Pak Singgi. Saya minta ini. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kontribusinya dalam bincang-bincang ini. Terima kasih Bu Rafi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat bagi kita bersama. Terima kasih Bapak sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.